Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah selalu memberi kenikmatan sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Anindya dalam acara Nastar Ngabuburit Literasi Pintar. Ada yang tahu tidak hari ini kita mau ngapain? Ya, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang pengalaman seru di bulan Ramadan. Tapi sebelum itu, saya mau bertanya dulu nih. Dalam kalender Hijriyah ada salah satu bulan yang merupakan bulan yang paling mulia loh. Bulan apa ya itu? Iya betul, bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Nah, saat bulan Ramadan, selain sholat, kita juga wajib menjalankan ibadah apa ya? Wah, hebat! Semuanya juga tahu. Pada bulan Ramadan, kita wajib menjalankan ibadah puasa. Teman-teman di sini juga sedang berpuasa kan? Bagus kalau begitu. Coba teman-teman lihat jam dinding. Tak lama lagi kita akan berbuka puasa. Semua masih kuat kan? Semangat ya! Nah, sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita dengarkan sebuah cerita yuk. Cerita yang berjudul Magical Chimmy ini mengisahkan tentang Syifa yang akan menjalankan ibadah puasa pertamanya. Tapi sebenarnya Syifa tidak yakin puasanya akan berhasil atau tidak karena Syifa takut kelaparan dan kehausan. Tiba-tiba saja keajaiban terjadi. Bonekanya yang bernama Chimmy memberi ramuan anti lapar untuk Syifa. Apakah ramuan ajaib tersebut benar-benar ajaib? Yuk kita dengarkan cerita selengkapnya dari Kamila. Syifa adalah seorang gadis kecil berusia 7 tahun yang mempunyai hobi makan dan jajan kue. Tahun ini akan menjadi tahun pertama Syifa berpuasa Ramadan. Sebenarnya Syifa ragu untuk berpuasa karena dia takut kelaparan dan kehausan. Tapi di sisi lain, Syifa juga ingin mendapatkan hadiah yang dijanjikan papa mamanya jika dia berhasil berpuasa sebulan penuh. Pagi ini, Syifa akan melakukan sahur pertamanya bersama keluarganya. Namun, Syifa tidak segera beranjak dari tempat tidurnya karena Syifa ragu apakah ia bisa berpuasa sehari penuh. Syifa sangat takut kelaparan dan kehausan. Tiba-tiba suatu keajaiban muncul di hadapan Syifa. Mata boneka kesayangannya yang bernama Chimmy baru saja mengedip. Awalnya Syifa tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Tapi kemudian bibir mungil Chimmy pun mulai bergerak. Kamu harus mulai belajar puasa, Syifa. Kamu kan sudah 7 tahun, kata Chimmy sama-sama. Hah? Syifa semakin kaget. Meskipun takut, tapi dia senang karena dia merasa seperti mempunyai teman baru. Syifa pun menjawab ucapan Chimmy. Tapi aku tak yakin kalau aku bisa puasa sampai maghrib. Nanti kalau aku lapar bagaimana? Kalau aku haus bagaimana? Tenang Syifa, aku punya ramuan ajaib untukmu, kata Chimmy.
sambil mengeluarkan sebuah kantong plastik dari dalam sakunya. Syifa terkejut dengan perkataan Cimi. "Cimi, apa ini?" kata Syifa sambil mengamati kantong plastik pemberian Cimi. "Ini adalah ramuan anti lapar, Syifa. Jika kamu memakannya saat sahur, kamu pasti tidak akan merasakan lapar dan haus selama berpuasa. Cobalah, makan saja saat makan sahur nanti," kata Cimi sambil tersenyum. Syifa masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Cimi. Dia terus mengamati kantong plastik yang ada di tangannya. Dia bertanya-tanya dalam hati, memangnya butiran kecil berwarna-warni ini bisa menghilangkan lapar dan haus? Namun, saat hendak berpamitan dengan Cimi untuk makan sahur, boneka itu terdiam kembali. Syifa berusaha memanggilnya, tapi Cimi tetap diam seperti sedia kala. Kemudian Syifa pun menuju ruang makan untuk makan sahur bersama keluarganya. Diam-diam Syifa menuruti petunjuk yang diberikan Cimi, yaitu menaburkan ramuan anti lapar itu pada nasi goreng yang ada di piringnya. Mumpung ayah dan bunda gak lihat, aku mau taburin ramuan anti laparnya. Cup cup cup. Dan kemudian Syifa memasukkan sesuap nasi goreng ke dalam mulutnya. Wah, rasanya enak, manis. Semoga bubuk anti lapar ini bisa menahan lapar dan hausku selama berpuasa hari ini, kata Syifa dalam hati. Waktu sekolah pun tiba. Setelah berpamitan dengan mama, Syifa berangkat ke sekolah. Setibanya di sekolah, lagi-lagi Syifa mulai ragu. Apakah dia sanggup berpuasa sehari penuh? Aku kuat puasa nggak ya? Kayaknya hari ini panas banget, kata Syifa. Untungnya tak lama kemudian suara bel masuk kelas berbunyi. Kring, kring. Syifa pun bergegas menuju ke dalam kelas untuk mengikuti mata pelajaran pertama, yaitu bahasa Inggris. Syifa terdiam sejenak ketika duduk di bangkunya dan bergumam, biasanya sebelum pelajaran dimulai, aku minum air putih dulu. Hari ini aku kan sedang berpuasa, tapi kok aku tidak merasa haus ya? Apa karena bubuk anti lapar pemberian Cimi? Pelajaran bahasa Inggris berlangsung dengan lancar. Syifa tidak mengalami kesulitan selama pelajaran dan tetap aktif menjawab pertanyaan yang diberikan gurunya. Dan beberapa jam kemudian, bel tanda istirahat berbunyi kembali. Kring, kring. Syifa dan teman-temannya berlarian menuju lapangan sekolah untuk bermain petak umpet. Mereka berlarian ke sana sini untuk bersembunyi. Atau bagi yang mendapat giliran jaga, dia harus berlari ke sana kemari untuk mencari temannya yang sedang bersembunyi. Tak jarang juga mereka berteriak kegirangan. Tentu saja hal ini membuat mereka kelelahan dan kehausan. Apalagi udara di pagi itu sangat terik. Tanpa basa-basi, mereka langsung minum dan makan bekal yang mereka bawa dari rumah di hadapan Syifa. Melihat hal itu, dalam hati Syifa berkata, meskipun habis lari-larian dan berteriak-teriakan,
Kok aku tetap tidak merasa haus dan lapar ya? Sepertinya ramuan anti lapar itu benar-benar ajaib. Sebenarnya beberapa teman Syifa ada yang terheran-heran melihat Syifa berpuasa karena semua orang tahu bahwa Syifa tidak bisa jauh dari cemilan. Tak lama kemudian suara bel terbunyi lagi. Kring, kring. Syifa dan teman-temannya kembali ke kelas untuk mengikuti mata pelajaran kedua, yaitu matematika. Seperti saat pelajaran sebelumnya, Syifa semangat sekali pada mata pelajaran kedua ini. Karena yang mengajarkan adalah Miss Julie, guru favoritnya. Syifa berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan Miss Julie paling awal. Selain itu, Syifa juga membantu Miss Julie membagikan buku-buku tulis yang sudah dinilai kepada teman-temannya. Syifa tidak tampak seperti orang yang sedang berpuasa. Setelah beberapa saat, bel tanda pulang pun kembali dibunyikan. Kring, kring. Syifa segera berlari menuju gerbang sekolah untuk mencari mama yang biasanya menjemput saat pulang sekolah. Setibanya di rumah, Syifa pun segera mengganti bajunya dan sholat zuhur. Lalu Syifa istirahat di ruang TV sambil menemani mamanya yang sedang membuat kue untuk hidangan berbuka nanti. Ma, Syifa hebat kan? Udah siang gini tapi masih kuat puasa. Syifa juga tidak tergoda dengan kue buatan mama. Nanti sajalah makannya saat berbuka puasa, kata Syifa dengan bangga. Mama yang sedang sibuk pun memberi acungan jempol untuk Syifa. Beberapa saat kemudian terdengar azan asar dikumandangkan. Setelah selesai melaksanakan sholat asar, Syifa pun berpamitan menuju taman bermain yang ada di depan rumahnya. Seperti hari-hari biasanya, di sana sudah ada banyak anak kecil seumuran Syifa yang sedang bermain bersama. Syifa pun bergabung dengan mereka untuk bermain kejar-kejaran dan sesekali berteriak dengan senang. Setelah beberapa menit kemudian, Syifa merasa ingin buang air besar. Dia pun berpamitan ke teman-temannya dan lari terburu-buru menuju rumahnya. Karena saat itu jarum jam sudah menunjukkan pukul 4 sore, setelah buang air besar, Syifa pun melanjutkan dengan mandi sore. Dan setelah mandi, Syifa langsung menuju kamarnya untuk ganti pakaian. Namun, tiba-tiba ada hal aneh yang dirasakannya. Syifa merasa seperti ada banyak monster yang mencubit-cubit perutnya, sehingga terasa lapar sekali. Bahkan sesekali monster itu juga menggaruk-garuk perutnya Syifa sampai perutnya berbunyi. Aduh, kenapa aku tiba-tiba lapar sekali? Kata Syifa pelan. Syifa memakai bajunya dengan terburu-buru lalu kembali ke dapur menemui mama. Dengan raut wajah menahan menangis, Syifa mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Mama, bolehkah Syifa membatalkan puasanya? 1 hari ini saja. Tiba-tiba perut Syifa lapar sekali. Mama kaget mendengar permintaan Syifa. Karena sebelumnya Syifa tidak mengeluh lapar sama sekali. Mama menolak permintaan Syifa dengan halus.
Mama mengajak Syifa untuk membantunya menyiapkan makanan untuk berbuka puasa supaya laparnya tidak terasa. Syifa menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, Ma. Syifa lapar banget. Syifa tiduran saja di kamar ya." Syifa pun berjalan lemas menuju kamarnya sambil berpikir, "Aneh, padahal tadi pagi aku kan sudah makan ramuan anti lapar. Kenapa aku masih lapar saja ya?" Sesampainya di kamar, Syifa mendekati Cimi yang didudukkan di atas bantal. Syifa mengadu kepada Cimi tentang masalah yang dialaminya dan berharap boneka itu bisa berbicara kembali. Tiba-tiba keajaiban terjadi lagi. Cimi mengedipkan matanya dan tertawa kecil. "Hihihi, maaf ya Syifa, Cimi lupa belum memberitahu bahwa khasiat ramuan anti lapar dapat hilang kalau Syifa buang air besar." Penjelasan Cimi membuat Syifa kaget. "Hah?" Sebenarnya Syifa senang karena Cimi bisa berbicara lagi. Tapi Syifa juga kecewa karena artinya dia harus menahan lapar beberapa saat ke depan. Gitu ya Cimi. Berarti sekarang aku harus menahan lapar dengan usahaku sendiri ya? Iya Syifa, Cimi percaya. Syifa pasti bisa kok. Syifa kan anak hebat. Semangat ya Syifa, kata Cimi yang kemudian terdiam kembali. Syifa melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 17.20. Perutnya semakin bergemuruh karena kelaparan. Tenggorokannya pun terasa kering dan haus sekali. Syifa pun keluar kamar dan mengambil gelas di rak yang ada di dapur. Dia berjalan perlahan-lahan menuju ke dispenser air. "Aku mau minum sajalah. Pasti Mama juga gak akan tahu kalau aku minum." Tapi untungnya tiba-tiba Syifa teringat nasihat Mama bahwa Allah Maha Tahu segala perbuatan manusia. Astagfirullahaladzim, ini ujian orang berpuasa. Aku harus bersabar. Aku tidak boleh kalah, kata Syifa dalam hati. Kemudian Syifa melangkah ke sofa untuk merebahkan badannya. Badannya terasa lemas sekali. Apalagi saat Syifa mencium aroma harum ayam goreng kesukaannya dari arah dapur. Perutnya semakin menjerit-jerit minta diisi. Kapan buka puasanya? Syifa sudah lapar sekali. Tapi Syifa terus bersabar hingga tak lama kemudian terdengar azan maghrib dikumandangkan. Dengan sigap Syifa segera minum segelas air putih, dilanjutkan dengan kurma yang sudah disiapkan Mama. Alhamdulillah, nikmat sekali buka puasa ini ya Ma, kata Syifa. Akhirnya Syifa berhasil bersabar dan menahan diri sehingga dapat menyelesaikan bulan Ramadan hari pertamanya. Sejak hari itu, Cimi tidak dapat bergerak dan berbicara lagi. Artinya, tidak ada lagi ramuan anti lapar untuk Syifa. Namun, karena keberhasilannya dalam berpuasa di hari pertamanya, Syifa menjadi semangat dan percaya diri untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari-hari berikutnya. Wah, seru sekali ya ceritanya.
Nah teman-teman, kita juga harus seperti Syifa ya. Meskipun tanpa ramuan anti lapar, Syifa tetap kuat dan bersabar dalam menjalankan ibadah puasanya. Kita juga harus mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam menghadapi segala ujian saat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa, ibadah puasa itu kewajiban bagi setiap muslim loh. Baiklah, sekian dulu dari saya dan Kamila. Kami undur diri dulu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjalankan ibadah puasa dan menerima semua amal ibadah kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.